Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Ramadan dengan NIM 15036210048. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas hal-hal yang menarik mengenai beton. Sejarah awal pemakaian beton dimulai pada zaman Romawi, sedangkan pengembangan beton baru dimulai pada abad ke-19, yaitu pada tahun 1801. F. Wignaud menemukan bahan beton mempunyai kekuatan tarik yang rendah. Lalu pada tahun 1824, Aspidin menemukan Portland semen. Dan pada tahun 1850, seorang bernama J.L. Lambert berhasil membuat perahu kecil dari bahan semen. Menurut Nugraha pada jurnal 2007, bangunan beton tertua yang ditemukan adalah dari tahun 6500 sebelum Masehi di tepian sungai Danube di Levenski Vir di negara Yugoslavia, berupa lantai yang berbentuk trapesium, tebalnya sekitar 25 cm, dibuat dari campuran kapur merah 9, diangkut dari hampir 200 mil ke hulu, pasir dan kerikil, lalu tambahkan air. Beton tersebut kemudian dituangkan dan dipadatkan membentuk lantai. Lantai ini menjadi dasar untuk gubuk dari sebuah desa para pemburu dan pengail di zaman batu. Lalu kita lanjut ke pembahasan beton yang selanjutnya. Kata beton dalam bahasa Indonesia berasal dari kata yang sama dalam bahasa Belanda. Kata konkret dalam bahasa Inggris berasal dari bahasa Latin, concretus, yang berarti tumbuh bersama atau menggabungkan menjadi satu. Dalam bahasa Jepang digunakan kata kotauzai yang artinya harfiahnya material, seperti tulang, mungkin karena agregatnya mirip tulang-tulang hewan. Beton sendiri adalah campuran antara semen Portland atau semen hidrolik yang lain, agregat halus, agregat kasar, dan air, dengan atau tanpa bahan tambahan yang membuat massa padat. Lalu beton adalah suatu komposit dari beberapa bahan batuan-batuan yang direkatkan oleh bahan ikat. Beton pada bahan bangunan terdiri dari campuran semen, air, agregat halus, dan agregat kasar dengan perbandingan tertentu. Semakin lama campuran tersebut diistirahatkan, semakin keras beton yang dihasilkan. Agregat halus atau pasir sendiri adalah hasil disintegrasi alami batuan atau pasir yang dihasilkan oleh industri pemecah batu. Ukurannya kurang lebih 5 mm, dan agregat kasar itu seperti kerikil adalah hasil disintegrasi alam batuan atau batu pecah yang dihasilkan oleh industri pemecah batu. Ukurannya kurang lebih 5-40 mm. Lalu ada beberapa sifat dan karakteristik yang dibutuhkan pada perencanaan beton. Pertama, ada kuat tekan beton. Kuat tekan merupakan salah satu kinerja utama pada beton. Kekuatan tekan merupakan kemampuan beton untuk menerima gaya tekan persatuan luas, walaupun dalam beton terdapat tegangan tarik yang kecil. Kita asumsikan bahwa semua tegangan akan didukung oleh beton tersebut. Lalu ada kemudahan pengerjaan. Kemudahan pengerjaan beton merupakan salah satu kinerja utama yang dibutuhkan. Walaupun suatu struktur beton dirancang agar mempunyai kuat tekan yang tinggi, tetapi jika dirancang tersebut tidak dapat diimplementasikan di lapangan karena sulit untuk dikerjakan,
maka rancangan tersebut akan sia-sia. Lalu ada rungkak dan susut. Setelah beton mulai mengeras, beton akan mengalami pembebanan. Pada beton yang menahan beban akan terbentuk suatu hubungan tegangan dan regangan yang merupakan fungsi dari waktu pembebanan. Lalu sini ada jenis-jenis beton. 1. Beton normal. Beton ini biasa digunakan dalam konstruksi. Komposisinya adalah agregat, air, dan semen. Beratnya sekitar 2.200 sampai 2.500 kg. Lalu ada beton ringan. Beton jenis ini tentu lebih ringan daripada beton normal. Terdiri dari proses aerasi yang homogen dan terkendali secara komputerisasi, menghasilkan beton ringan dengan kuat tekan yang paling tinggi namun paling ringan. Beton ringan umumnya digunakan dalam konstruksi dinding dan lantai. Lalu ada beton siklop. Beton siklop menggunakan ukuran agregat yang relatif besar. Ukurannya tidak boleh melebihi 25 cm. Agregat besar ini tidak lebih dari 20% agregat seluruhnya. Agregat harus bersudut rancing serta bebas dari kotoran dan minyak. Beton jenis ini banyak digunakan pada konstruksi bendungan dan jembatan sebagai pengisi fondasi sumuran. Lalu ada beton non pasir. Beton jenis ini dibuat tanpa pasir, komposisinya hanya air, semen, dan kerikil saja. Tidak ada pasir, menyebabkan rongga-rongga kerikil tidak terisi sehingga beton menjadi berongga dan berat jenisnya lebih rendah daripada beton biasa. Beton ini sering digunakan pada konstruksi kolom dan dinding bangunan. Lalu ada beton hampa atau vakum konkret. Beton hampa adalah beton yang air sisa reaksinya disedot. Air yang tinggal hanya air yang dipakai untuk reaksi dengan semen sehingga beton yang diperoleh sangat kuat. Lalu ada beton pracetak. Beton pracetak adalah beton dengan atau tanpa tulangan yang dicetak terlebih dahulu untuk kemudian dirakit dan dipasang pada bangunan. Lalu ada beton pratekan. Beton pratekan sendiri adalah beton yang mengalami tegangan internal dengan besar dan didistribusi di sedemikian rupa sehingga dapat mengimbangi sampai batas tertentu tegangan yang terjadi akibat beban eksternal. 8. Ada beton bertulang. Beton bertulang adalah beton yang diberi baja tulangan sesuai dengan ketentuan. Lalu ada beton massa. Beton massa adalah beton yang diproduksi dalam jumlah besar untuk keperluan konstruksi besar pula seperti jalan dan bendungan. Lalu ada beton serat. Beton serat adalah beton yang mengandung serat untuk menambah kekuatan struktur. Lalu ada verusman. Verusman adalah beton campuran semen Portland dan pasir yang dituang ke dalam tulangan berbentuk anyaman, kawat baja. Berdasarkan kelas dan mutu beton, terdapat 3 jenis beton. Ada beton kelas 1, ada beton kelas 2, dan ada beton kelas 3. Kelebihan dari beton dan kekurangan beton. Kelebihan beton, harganya relatif murah karena menggunakan bahan-bahan dasar yang umumnya tersedia di dekat lokasi pembangunan, kecuali semen Portland yang lumayan langka dan mahal. Lalu termasuk bahan yang awet, tahan aus, tahan kebakaran, tahan terhadap pengkaratan atau pembusukan. Lalu kuat tekannya cukup tinggi sehingga jika dikombinasikan dengan baja dapat dikatakan mampu dibuat untuk struktur berat. Beton segar dapat dengan mudah diangkut maupun dicetak dalam bentuk dan ukuran yang sesuai keinginan. Kekurangan beton sendiri, bahan dasar penyusun beton bermacam-macam sesuai dengan lokasi pengambilannya sehingga perencanaan dan cara pembuatannya bermacam-macam pula. Beton keras mempunyai beberapa kelas kekuatan sesuai dengan bagian bangunan yang dibuat sehingga cara perencanaan dan cara pelaksanaannya bermacam-macam pula. Lalu beton mempunyai kuat tarik yang rendah sehingga mudah rapuh
dan mudah retak. Lalu sini ada bahan-bahan penyusun beton. Ada semen Portland, ada agregat kasar, dan ada agregat halus. Ada air. Sekian pembahasan yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.